Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azkalaski Fathurrahman dari Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah Angkatan 2020, ingin mempresentasikan hasil presentasi dengan judul Akuntansi Transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bitamlik dalam mata kuliah Akuntansi Bank Syariah. Tentunya kita akan pertama-tama mengetahui dan memahami bersama mengenai definisi dan penggunaan. Ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik atau sebutan yang sering kita gunakan di dalam hal perbankan, yaitu adalah IMBT, merupakan transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Adapun akad IMBT memfasilitasi transaksi ijarah yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ijarah ini dalam suatu lembaga keuangan syariah dapat digunakan untuk transaksi penyewaan suatu barang maupun penggunaan suatu jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Kemudian, bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya. Ada dua nih teman-teman, keunggulan dari akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Yang pertama, dibandingkan dengan akad mudharabah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Pada akad mudharabah, objek transaksi haruslah berupa barang, sedangkan pada akad ijarah, objek transaksi dapat berupa jasa seperti jasa kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, pariwisata, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kedua, dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung risiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan ijarah yang relatif tetap. Kemudian kita akan membahas mengenai ketentuan syar'i transaksi ijarah dan transaksi IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik. Berdasarkan terminologi, ijarah adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia atau SDM. Kemudian yang kedua adalah penyewaan terhadap suatu fasilitas. Ketentuan syar'i transaksi ijarah diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syar'i IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Secara detail, Fatwa DSN tentang transaksi ijarah dan IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik dibahas dalam bagian rukun transaksi ijarah, multi jasa, dan IMBT berikut. Nah, kita akan membahas tentang rukun transaksi ijarah. Ternyata rukun transaksi ijarah ini meliputi ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah transaktor, kedua adalah objek ijarah, dan yang ketiga adalah ijab dan qabul. Apakah itu transaktor? Transaktor terdiri dari penyewa dan pemberi sewa. Kemudian apakah itu objek ijarah? Yakni fasilitas dan uang sewa. Kemudian yang terakhir adalah ijab dan qabul, itu adalah yang menunjukkan serah terima, baik berupa ucapan atau perbuatan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah transaktor. Transaktor terdiri atas penyewa atau nasabah dan pemberi sewa atau bank syariah. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila atau tidak sedang dipaksa dan lain-lain sejenisnya. Implikasi perjanjian kepada bank syariah sebagai pemberi sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan aset yang disewakan. Kemudian yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan aset. B ini pun meliputi biaya yang terkait langsung dengan substansi objek sewaan, yang manfaatnya kembali kepada pemberi sewanya. Contoh, renovasi atau penambahan fasilitas, dan reparasi yang bersifat insidental.
Semua biaya ini dibebankan kepada pemberi sewa. Jika pemberi sewa menolak menanggung, maka sewa menyewa sifatnya akan batal. Jika terdapat kelalaian penyewa, maka tanggung jawab ada pada penyewa tersebut. Kemudian yang terakhir, menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Adapun kewajiban nasabah sebagai penyewa adalah yang pertama, membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. Kemudian yang B, menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan atau tidak material. Nah, biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimalisasi fasilitas yang disewa dan kegunaannya. Adalah kewajiban penyewa. Contoh misalnya adalah pemeliharaan rutin. Semua biaya ini merupakan tanggung jawab penyewa. Misalnya mengisi bensin untuk kendaraan yang disewa. Tentunya mungkin untuk masalah seperti ini pasti yang menanggung adalah yang menyewa atau penyewa. Kemudian yang C, jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Kemudian, selanjutnya adalah objek ijarah dan ketentuannya. Objek kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin. Karena apa? Karena ia merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Adapun ketentuan objek ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Kemudian yang kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Dalam hal ini, hendaklah fasilitas objek sewaan itu mempunyai nilai komersial. Dengan demikian, kita dilarang untuk menyewakan durian hanya sekedar dicium baunya. Hendak juga penggunaan fasilitas objek sewaan tidak menghabiskan substansinya. Sebagai contoh, teman-teman, tidak boleh menyewakan lilin untuk penerangan atau sabun mandi. Kemudian yang ketiga, fasilitasnya mubah atau dibolehkan. Dalam hal ini, menyewa tenaga atau fasilitas untuk maksiat atau sesuatu yang diharamkan adalah haram. Berdasarkan pedoman pengawasan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, disebutkan bahwa transaksi multijasa yang biasanya menggunakan akad ijarah dapat dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan kepariwisataan. Kemudian yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariat. Dalam hal ini, objek transaksi bisa diserah terimakan secara substansi dan syariat. Dengan demikian, dilarang menyewakan orang buta untuk penjagaan yang memerlukan penglihatan, atau menyewakan unta yang hilang karena secara substantif tidak akan dapat menjalankan fungsinya. Begitu pula dilarang menyewa wanita haid untuk membersihkan masjid, karena secara syariat tentunya tidak boleh masuk dalam masjid pada waktu haid. Kemudian yang kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik, sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang mengakibatkan sengketa. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya, atau bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Untuk sesuatu yang tidak aktif, kapasitas diketahuinya adalah waktu sewa. Untuk sesuatu yang aktif, seperti manusia dan binatang, kapasitas diketahuinya adalah dasar pekerjaan dan waktu. Kemudian yang ketujuh, sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. Kemudian yang kedelapan, ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Kemudian yang ketiga adalah ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan atau isyarat bagi yang tidak bisa bicara, kemudian tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keriduan satu pihak untuk menyewa dan pihak lain untuk menyewakan tenaga atau fasilitas. Jadi tentunya yang harus diperhatikan bahwasanya
di dalam suatu perjanjian harus di antara kedua belah pihak yang ingin menjanjikan suatu perjanjian harus yang namanya menunjukkan keridhaan satu sama lain. Kemudian kita akan membahas tentang rukun transaksi ijarah untuk pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa dengan skema ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS pada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh atau jais dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS atau lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa atau kita bisa sebut dalam bahasa Arab adalah ujrah atau fee. Besar ujrah atau fee ini harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Kemudian kita akan membahas mengenai rukun transaksi IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002, disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian, teman-teman perlu diketahui pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah yang tadi kita sudah bahas. Adapun akad perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tersebut, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah hukumnya bersifat tidak mengikat. Oleh karena itu, apabila janji tersebut ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Kemudian kita akan membahas mengenai penguasaan syariah transaksi ijarah dan IMBT. Untuk menguji kesesuaian transaksi ijarah dan IMBT yang dilakukan bank dengan fatwa DSN Dewan Syariah Nasional dan DPS Dewan Pengawas Syariah, suatu bank syariah akan melakukan pengawasan syariah. Menurut Bank Indonesia, pengawasan tersebut antara lain berupa yang A, memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian B, memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai. Dan dalam akad ijarah, janji atau wa'ad dalam bahasa Arab disebut wa'ad, untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah. Kemudian yang C, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya, antara lain ketentuan standar akad. Kemudian yang D, memastikan besar ujrah atau fee tadi multijasa dengan menggunakan memastikan besar ujrah atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. Kemudian kita akan membahas mengenai alur transaksi ijarah dan IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Yang pertama teman-teman, itu adalah nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya
dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. Bagi nasabah yang dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak ijarah atau IMBT, ijarah muntah ya beta. Kemudian yang kedua, sebagaimana difatwakan oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh kepada nasabah. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang atau jasa yang akan disewa nasabah untuk selanjutnya dibeli atau dibayar oleh bank syariah. Ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selama penggunaan objek sewa, nasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai kesepakatan. Sekiranya terjadi kerusakan bukan karena kesalahan penyewa, maka bank syariah sebagai pemberi sewa akan menanggung biaya perbaikannya. Nah, ini kurang lebih adalah gambar dari alur transaksi ijarah dan IMBT atau ijarah muntah ya bitamlik. Seperti negosiasi dan akad ijarah, kemudian yang kedua adalah membeli barang dan jasa kepada pemasok, kemudian menggunakan objek ijarah oleh nasabah tersebut. Setelah digunakan, maka nasabah harus membayar sewa kepada bank. Dan yang kelima adalah mengalihkan hak milik barang ijarah pada akhir masa sewa apabila transaksinya adalah transaksi ijarah muntah ya bitamlik. Kemudian kita akan membahas mengenai cakupan standar akuntansi ijarah dan ijarah muntah ya bitamlik. Ketentuan akuntansi untuk transaksi ijarah diatur dalam PSAK nomor 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah baik untuk pemberi sewa maupun penyewa. Beberapa hal dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusutan, pendapatan, beban, dan perpindahan kepemilikan. Bentuk aplikasi standar ini akan dibahas pada subbab teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bagi bank syariah. Kemudian, penyajian transaksi ijarah atas aset berwujud. Berdasarkan PAPSI 2013, terdapat beberapa ketentuan penyajian di laporan keuangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi ijarah dengan aset berwujud. Yang pertama, objek yang diperoleh bank disajikan sebagai aset ijarah. Kemudian yang kedua, akumulasi penyusutan atau amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai dari aset ijarah disajikan sebagai pos lawan aset ijarah. Yang ketiga, porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayarkan disajikan sebagai piutang sewa. Kemudian yang keempat, porsi ujrah atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing, sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Yang kelima, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan atau kontra account piutang ijarah. Kemudian yang keenam, beban penyusutan atau amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Kemudian kita akan membahas mengenai pengungkapan transaksi ijarah atas aset berwujud. Berdasarkan PAPSI 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi ijarah dengan menggunakan aset berwujud antara lain. Yang pertama, sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah. Kemudian yang kedua, jumlah piutang cicilan ijarah yang akan ditempuh hingga 2 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga, jumlah objek sewa berdasarkan jenis transaksi ijarah dan ijarah muntah ya bitamlik atau IMBT, jenis aset dan akumulasi penyusutannya, serta cadangan kerugian penurunan nilai jika ada, apabila bank sebagai pemilik objek sewa. Yang keempat,
komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bitamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya. Yang kelima, kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang keenam, transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi. Kemudian, kita akan membahas mengenai penyajian transaksi ijarah atas jasa. Berdasarkan PAPSI 2013, terdapat beberapa ketentuan penyajian di laporan keuangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi ijarah dengan jasa. Yang pertama, perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset ijarah dan disajikan terpisah dari aset ijarah lain. Kemudian yang kedua, amortisasi atas perolehan aset ijarah disajikan sebagai pos lawan dari aset ijarah. Yang ketiga, porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Yang keempat, porsi ujroh atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multijasa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka pendapatan sewa multijasa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Yang kelima, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan atau kontra account piutang sewa. Yang keenam, beban amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Kemudian ada beberapa pengungkapan transaksi ijarah atas jasa. Berdasarkan PAPSI 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi ijarah dengan jasa antara lain. Yang pertama adalah sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah. Yang kedua, rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis. Yang ketiga, jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga 2 tahun terakhir. Dan yang keempat, transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi. Kemudian ini ada beberapa referensi mengenai materi-materi yang telah kita bahas tadi, teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.